Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat berjumpa kembali dengan channel Pak John, channel yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi. Dan hari ini saya berada di Taman Pancasila, tepatnya ada di kebun anggur nih ya, kebun anggur, kebun sayur-sayuran. Dan kebetulan beberapa hari yang lalu saya bergabung ke kebun anggur yang ada di Taman Pancasila, terutama di dalam upaya untuk memperbaiki media tanam, media pupuk yang saya melihatnya masih kurang standar ya. Nah, kita akan mencoba dengan sisa-sisa pengetahuan atau ilmu yang ada di kita, akan kita kembangkan dan kita akan aplikasikan. Dan hari ini fokus untuk membuat sekam bakar sebagai campuran untuk media tanam. Nah, bagaimana caranya dan bagaimana keseruannya? Mari kita sama-sama saksikan untuk tutorial membuat sekam bakar pada hari ini. Selamat menyaksikan. Yang pertama-tama, sekam bakar sudah kita tumbuk ya. Kita tumbuk, kemudian kita siapkan untuk cerobongnya ya. Cerobongnya ini kita buat sendiri ya, dari kawat ram yang agak rapet ya, jangan terlalu yang kasar, yang agak rapet. Kita membuat api dulu ya, ini seperti ini. Kita masukkan di tengah-tengah. Kita masukkan di tengah-tengah. Kemudian kita bagusnya batok kelapa ya, bagusnya batok kelapa. Ini adanya bambu-bambu yang kering ya sudah. Kita masukkan saja untuk media bakarnya nih. Tentunya bagusnya lagi nih arang batok ya, batok lebih bagus lagi ya. Kita buatkan. Nah ini ya, seperti ini. Apa saja ya, yang penting pokoknya bisa terbakar nih, bisa membuat arang lah ya. Fungsinya cerobong ini tentunya biar tidak terbakar ya abunya, terbakar dari sekamnya. Ini cerobong ini wajib ya, wajib kalau kita bakar saja tanpa cerobong otomatis akan menjadi abu ya. Nah, kita siapkan dulu untuk pembakarnya. Kita biasanya pakai minyak tanah nih, kita coba pakai bensin ya. Kita ambil dulu pakai kain yang dicelupin di bensin. Ini untuk apinya sudah kita persiapkan ya. Ini sebagai mudah-mudahan ya, untuk apinya masih terus membara ya, tapi cukup di dalam aja ya. Jadi asapnya melalui cerobong nih. Yang lebih utama adalah cerobongnya nih ya. Lebih utama adalah cerobongnya. Inilah kunci untuk membuat sekam, adalah ada cerobongnya. Kalau tanpa cerobong untuk pembuang asap ya, atau asapnya ke kiri dan ke kanan menyebar maksudnya, ini akan tidak berhasil ya. Jadi fungsinya itu ram adalah untuk cerobong asap. Oh ya teman-teman, ini sudah nampak menghitam ya. Ini kiri kanan sudah nampak menghitam. Nah, kita akan tambahin lagi ya untuk sekamnya. Kita akan coba tambahin lagi.
Jadi bisa ditambah lagi, atau yang ini bisa disiramkan ke sini. Ini ke sini. Baik, setelah kurang lebih 6 jam ini sudah hampir matang semua. Nampak sudah pada hitam nih. Sebentar lagi akan kita siram. Dan ini tadi semua ya, ada kurang lebih 5 karung ya, 5 karung, 4 karung besar dan 1 karung kecil kita semuain biar tidak nanggung ya. Kita semuain saja, nanti untuk sekam mentahnya gampang, kita bisa beli lagi. Kita langsung untuk intens kegiatan hari ini, yaitu untuk membuat sekam bakar. Teman-teman, tinggal sedikit lagi nih. Jadi ini yang hitam-hitam ini teman-teman, jadi ini harus disiram ya, harus cepat-cepat disiram. Yang udah hitam, yang sudah matang, kalau nggak cepat-cepat disiram dia akan menjadi abu ya, akan menjadi abu. Jadi yang sudah matang ini cepat-cepat disiram, jangan sampai terus membara ya, karena kalau tidak cepat-cepat kita siram akan menjadi abu ya. Dan setelah kita tunggu sampai dengan jam berapa ya, jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4
Dan ternyata 7 jam ya, 7 jam ini baru selesai ya untuk ukuran 5 karung ya, 5 karung, 4 karung besar dan 1 karung kecil. Ternyata memakan waktu 7 jam untuk bisa mateng. Nah, kita udah ya tinggal 1% saja nih, tinggal 1% saja, kita langsung siram saja. Selesai untuk pembuatan sekam bakar hari ini, dan kita akan evaluasi hasilnya, kesempurnaannya berapa persen. Kita nyatakan selesai untuk pembuatan hari ini. Oh ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, sebetulnya sudah banyak yang menanyakan ya untuk dijual sekarungnya berapa gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa ini tujuan saya adalah untuk membuat media tanam ya, untuk kita aplikasikan ke tanaman-tanaman kita, dan apabila nanti sudah berhasil dari tanaman kita, barulah nanti bisa kita jual. Oke teman-teman, para pecinta channel Pak John dimanapun berada, untuk tutorial pembuatan sekam bakar pada hari ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Jadi seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi ya, ini sebetulnya sudah banyak yang menanyakan satu karungnya berapa gitu ya, langsung dikirain dijual. Tapi sekali lagi bahwa tujuan kita adalah untuk membuat media tanam. Kita akan mencoba merubah mindset para petani yang ada di sini, karena saya melihat dari kacamata saya untuk pembuatan media tanamnya dan juga pupuknya masih sangat tradisional ya, tanpa difermentasi dan lain sebagainya. Nanti kita lanjutkan setelah kita membuat sekam bakar, kemudian kita campur dengan sekam mentah, kemudian kita campur dengan kohe pun kotoran kambing maksud saya. Juga perlakuannya juga nanti akan saya videokan, jadi butuh waktu dan jam terbang ya, agar nanti kita akan aplikasikan ke tanaman kita. Kita akan buat eksperimen ya. Barulah nanti jikalau eksperimen kita berhasil, kita bedakan tanaman yang pakai media tanam kita dan tanaman yang media tanamnya atau pupuknya sebagaimana biasa yang dipakai selama ini oleh para petani. Nanti bila mana hasilnya ternyata maksimal, barulah akan kita jual. Tentunya tidak terlepas dari hasil kita nonton bareng tadi malam, yaitu nobar film 1000 Bayangan. Jadi kita memotivasi kepada para teman-teman, wabil khusus kepada para petani, agar kita bisa merubah mindset kita untuk bisa menjadi lebih maju lagi, dan hasil
berkebun kita akan lebih bagus lagi. Begitu, dan akhirnya video hari ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Kita tunggu untuk video-video yang berikutnya, yaitu untuk pengolahan kohe. Baru nanti kita akan campur dengan sekam bakar, sekam mentah, kohe, tanah, dan lain sebagainya, EM4, kemudian juga molase dan lain sebagainya. Nanti kita tunggu, masih panjang untuk video-video kita hari ini. Terima kasih, mohon maaf bila mana ada kekurangannya. Sekali lagi tetap semangat, dan saya akhiri. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.